Jersey away Timnas Indonesia bikin iri negara tetangga. Supporter Timnas Malaysia sampai bilang begini. Reaksi tak terduga Syafiq Sali melihat perbedaan jauh jersey tempur Indonesia dengan Malaysia. Arkan kakak dicoret. Inilah daftar lengkap 23 pemain Timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia U20 2025. Pantau Liga 1, jajaran kepelatihan Patrick Kluivert temukan ramuan baru aroma Belanda di skuad Garuda. Kejutkan fans Timnas. Elkan Bagot masuk daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Mantan fisioterapis Timnas Indonesia Choi Ju-yong bersedia kembali bergabung ke tim Merah Putih. Nantinya pria asal Korea Selatan itu akan bertugas bersama Timnas U17 Indonesia, bukan Timnas Indonesia Senior. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan ia mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menghubungi Choi Ju-yong. Arahan itu untuk meminta mantan kerja Sintayong tersebut kembali ke Timnas U17 Indonesia. Choi Ju-yong sebelumnya bergabung ke Timnas Indonesia pada 30 Desember 2023. Ia diminta langsung oleh Sintayong setelah sebelumnya bertugas untuk membantu Timnas Vietnam. 1 tahun di Timnas Indonesia, Choi Ju-yong kena dampak pemecatan PSSI kepada Sintayong pada Senin 6 Januari 2025. Fisioterapis berusia 72 tahun tersebut sempat kembali ke Korea Selatan bersama Sintayong dan asisten lainnya seusai dipecat. Saat ingin kembali ke Korea Selatan, Choi Ju-yong pun mengaku bakal kembali ke Indonesia. Meski begitu, belum diketahui maksud dan juga tujuannya. Choi Ju-yong itu kualitasnya luar biasa. Dia profesional saat bekerja. Jadi saya sudah diperintahkan oleh Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan ini kepada Choi Ju-yong supaya segera kembali ke Timnas U17 Indonesia membantu Nova Arianto, kata Sumarji. Sementara itu Nova Arianto membenarkan bahwa Choi Ju-yong yang akan datang ke Timnas U17 Indonesia. Kendati demikian, Nova Arianto tidak membeberkan kapan Choi Ju-yong tiba di tanah air. Nova sudah berdiskusi dengan Choi Ju-yong. Kedua sosok ini akrab karena sama-sama bertugas di bawah asuhan Sintayong saat memegang Timnas Indonesia. PSSI mengumumkan anggota skuad Timnas Indonesia U20 untuk bertarung dalam Piala Asia U20 2025. Turnamen ini akan berlangsung di Cina mulai bulan Februari 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri akan membawa 23 pemain. Beberapa nama langganan Timnas kelompok umur seperti Doni Tri Pamungkas, Sultan Zaki, Kadek Karel, dan Muhammad Iqbal kembali dipercaya membela Timnas U20. Selain pemain yang berkompetisi di Indonesia, Indra Syafri juga memanggil sejumlah pemain yang berkompetisi di luar negeri, yakni Welber Jardim, Marcelinus Amaola, dan juga Jens Revan. Pada Piala Asia U20, Indonesia menghuni grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Petualangan Indonesia dalam turnamen ini diawali dengan meladeni Iran pada tanggal 13 Februari, kemudian melawan Uzbekistan pada tanggal 16 Februari, dan menghadapi Yaman pada tanggal 19 Februari. Asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lenzet menyaksikan pertandingan Liga 1 yang mempertemukan PSIS Semarang kontra Dewa United. Pada kesempatan ini, Denny Lenzet tidak hadir langsung dan duduk di tribun Stadion Jatidiri. Dirinya terlihat memantau pertandingan PSIS kontra Dewa United melalui layar proyektor. Aktivitas itu ia bagikan melalui Instagram Story yang diunggah pada Selasa kemarin. Dalam pertandingan PSIS Semarang kontra Dewa United ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang ambil bagian. Dari kubu PSIS Semarang ada nama Adi Satrio dan juga Alfiandra Dewangga. Sementara di kubu tim tamu ada nama Egy Maulana Fikri, Alfrianto Niko, dan juga Ricky Kambuaya. Adapun soal hasil laga ini, Dewa United sukses mengantongi kemenangan keempat beruntun musim ini. PSIS Semarang dilibas dengan skor telak 4-1. Ini menjadi laga kedua di Liga 1 Indonesia yang dipantau Denny Lenzet. Sebelumnya Patrick Kluivert, Denny Lenzet, Alex Pastor, dan Gerald Vandenberg memantau laga Persija Jakarta kontra PSPS Pia pada minggu kemarin di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Jersey tandang terbaru Timnas Indonesia resmi dirilis pada Senin sore kemarin oleh Erspo, apparel resmi Timnas Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, jersey away ini diperkenalkan dengan tampilan segar dan desain yang lebih modern. Jersey away terbaru ini mengusung warna dasar putih dengan aksen navy pada bagian lengan dan juga kerak. Jersey ini dihiasi nomor punggung berwarna emas yang memberikan kesan mewah. Model kerak berbentuk V membedakannya dari jersey kandang yang sebelumnya sudah dirilis.
Terdapat dua garis hitam di sisi kanan dan kiri jersey untuk menambah estetika desain. Di bagian logo, Garuda berwarna emas diletakkan dalam perisai hitam. Hal ini memberikan kesan gagah dan patriotik. Set lengkap jersey terdiri dari kaos putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Kombinasi ini sebelumnya sempat menjadi perdebatan di kalangan pemain karena preferensi mereka terhadap kombinasi warna berbeda. Tidak butuh waktu lama, unggahan Erspo langsung dibanjiri komentar dari warganet. Mayoritas menyambut positif desain terbaru ini. Banyak yang memuji tampilan elegan dan percaya bahwa jersey ini membawa semangat baru bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga internasional. Desain yang elegan dan minimalis langsung mencuri perhatian, bahkan mendapatkan pujian dari dalam maupun luar negeri. Bukan hanya fans timnas Indonesia yang terpukau, netizen Malaysia juga turut mengapresiasi desain baru ini. Seorang fans Malaysia bahkan memberikan rating tinggi untuk jersey away timnas Indonesia. Fans Malaysia itu dengan gamblang menggambarkan keindahan jersey away timnas Indonesia dengan pujian selangit. Inilah jersey paling cantik timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Jersey away ini lebih keren karena skema warnanya yang lebih cerah, detail dan tekstur jersey putihnya terlihat menonjol. Meski mengakui keindahan jersey home, ia berpendapat bahwa jersey away justru terlihat lebih keren. Menurutnya, skema warna yang lebih cerah membuat detail dan tekstur jersey putih tampak lebih menonjol. Hal berbeda justru terlihat diterima oleh Federasi Harimau Malaya saat mereka melaunching jersey tempur baru mereka. Supporter Indonesia menyambut manis jersey terbaru keluaran Erspo, sedangkan fans Malaysia kecewa dan menghujat jersey timnas mereka yang bekerja sama dengan Puma. Warganet Malaysia membandingkan jersey timnas Indonesia yang dinilai lebih modern dan keren dibandingkan jersey timnas Malaysia. Selain itu, jersey teranyar skuad Garuda juga mendapatkan pujian dari Greg Nokolo. Sosok yang punya 8 camps bersama timnas Indonesia mengaku takjub, bahkan menegaskan tim merah putih sudah siap ke Piala Dunia. Selain itu, Rizky Ridho juga hadir dalam kesempatan tersebut. Bek Persija ini juga takjub dengan jersey terbaru dan menurutnya akan enak jika dipakai untuk berlaga. Adapun timnas Indonesia akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025 mendatang. Tim merah putih bakal menghadapi dua lawan berat, yakni Australia serta Bahrain, di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan total 6 poin. Elkan Bagot berpotensi kembali memperkuat timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Setelah absen cukup lama usai Piala Asia 2023, kini peluangnya untuk mengisi lini pertahanan Garuda kembali terbuka lebar. Bek jangkung berpostur 196 cm ini sebelumnya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan Sintayong yang diduga dipicu oleh konflik internal. Namun kini dengan pelatih baru di pucuk kepemimpinan, pintu timnas Indonesia kembali terbuka untuknya. Seiring dengan performanya yang terus meningkat terutama setelah pulih dari cedera, Elkan Bagot telah membuktikan kemampuannya bersama klub Liga 3 Inggris yakni Blackpool FC. Dalam 4 laga pekan terakhir, ia selalu tampil di setiap laga, bahkan bermain penuh dalam 3 pertandingan terakhir. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Blackpool FC Steve Bruce semakin menegaskan kualitasnya sebagai bek tengah berkualitas. Jika Elkan Bagot benar-benar kembali ke timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang berpotensi kehilangan tempat di skuad utama. Nama pertama, Justin Hubner. Bek muda berbakat ini memang mendapatkan kepercayaan bermain di Wolverhampton Wanderers U21. Namun perlu dicatat bahwa level kompetisi yang dihadapinya masih sebatas akademi. Berbeda dengan Elkan Bagot yang sudah merasakan atmosfer sepak bola profesional. Dari segi pengalaman dan mentalitas, Elkan Bagot jelas memiliki keunggulan dibandingkan Justin Hubner. Ditambah dengan postur yang lebih ideal sebagai bek tengah, peluang Bagot untuk menjadi pilihan utama Kluivert cukup besar. Nama kedua, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari sempat mendapatkan kesempatan tampil di timnas Indonesia senior di bawah asuhan Sintayong. Namun pemain yang kini membela Persija Jakarta itu lebih sering diproyeksikan untuk timnas U23, terutama dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan juga SEA Games 2025. Dengan kembalinya Elkan Bagot, posisi Ferrari bisa semakin sulit. Dari segi pengalaman, fisik dan jam terbang di level internasional, Elkan Bagot justru lebih diunggulkan. Hal ini bisa membuat Ferrari harus berjuang lebih keras jika ingin tetap menjadi bagian dari skuad utama timnas Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.